Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, meski Presiden dan Menteri Perdagangan dalam pernyataannya menyebut harga telur akan berangsur stabil pada 2 pekan, namun harga kini ataupun hingga kini harga telur masih kompak melejit. Ya, sebetulnya realistiskah target stabilisasi harga telur ayam jika melihat variabel pendongkrakannya ini yang beragam begitu ya. Rekan kami Jason Sambo akan membahasnya bersama dengan Ketua Badan Pengendalian Pangan Nasional langsung dari Pasar Palmerah, Jakarta. Selamat pagi, Jason. Ya, selamat pagi Naila, Martin dan juga pemirsa. Kalau kita melihat memang harga ini berdasarkan Kementerian Pertanian per 26 Agustus 2022 ini naik ini sekitar 6% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Biasanya harga telur ini di kisaran 26 sampai dengan Rp28.000 per kilogramnya, tapi kali ini di Pasar Palmerah tempat saya saat ini melaporkan berkisar di antara Rp31.000. Saya akan mewawancarai mulai dari end usernya alias pembelinya, kemudian pedagang dan nanti Kepala Badan Pangan Nasional untuk membahas terkait dengan harga telur yang saat ini bikin ibu-ibu mungkin di rumah ini juga pusing. Kebetulan di belakang saya ini sudah ada pembeli. Halo, selamat pagi Ibu. Dengan siapa Bu? Suartina. Iya, Bu Suartina, saya perhatikan dari tadi ini kan beli telur dalam jumlah yang cukup banyak. Tapi harganya kan sekarang lagi naik Bu. Ibu termasuk keberatan nggak sih dengan kenaikan harga yang sekarang? Berat Pak, berat. Yang apalagi bagi orang yang nggak punya suami, nggak punya gaji, nggak punya pensiun gini itu termasuk mahal. Jadi saya mohon sama Menteri Perdagangan biar koreksi ke pasar-pasar, biar harga diturunin. Bukan cuma telur aja, termasuk ayam juga. Nah, terus kasihan OB-OB yang gajinya cuma 2 juta, makan telur tiap hari juga nggak ketemu. Oke, Ibu ini kalau boleh tahu untuk beli telur sehari itu bisa beli berapa dan untuk apa Bu? Biasanya kan 4 kilo waktu masih telur 25. Nah sekarang telur cuma 31, 32 ya saya beli cuma 3 kilo. Oke, berarti harus ngurangin ya Bu ya. Nah ini biasanya beli telur untuk kebutuhan sehari-hari di rumah atau untuk jualan misalnya, karena kalau saya lihat kayaknya agak banyak nih Bu. Saya jualan kecil-kecilan. Oke, jualan untuk kecil-kecilan, tapi cukup berat ya Bu ya, terasanya Rp31.000 per kilo ini untuk bisa memenuhi kebutuhan jualan Ibu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Suhartina, semoga harga telur ini bisa stabil lagi dan Ibu Suhartina bisa jualan lagi. Terima kasih Ibu Suhartina. Nah itu sedikit komentar dari pembeli yang saat ini membeli dan rasa ternyata keberatan dengan adanya kenaikan harga sampai dengan Rp31.000, dan siasat yang dilakukan adalah harus mengurangi jumlah pembelian dari telur itu sendiri. Nah ini di sini juga ada salah satu pedagang telur juga, saya mau wawancara. Selamat pagi Mas, dengan siapa Mas? Dengan Mas Eko. Oke, Mas Eko, ini boleh tahu untuk sekarang fixnya di harga berapa sih sebenarnya telur ini per kilo di sini? Hari ini saya jual masih 31.000 sekilo. Oke. Biasanya dijualnya sebelum ada kenaikan nih berapa? Kalau dilihat dari rata-ratanya standarnya sih 26, 27 sampai 28. Oke. Ini naik ke Rp31.000 ini per kapan, Mas? Kalau 31.000-nya ini dari tanggal 19 Agustus. Oke. Oke. Ini jadi ada ngaruh nggak ke omsetnya? Menurun begitu misalnya, Mas? Kalau omset malah nambah dong. Cuman penjualan aja yang agak kurang. Penjualannya agak berkurang begitu ya. Oke. Nah, itu testimoni dari pedagang yang merasa penjualannya berkurang dengan kenaikan harga ini. Dan di sini juga saya sudah ditemani oleh Kepala Badan Pangan Nasional, ada Pak Arief Prasetyo. Selamat pagi Pak Arief. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Arief. Tadi kita sudah wawancara sama pembeli, kemudian ada wawancara pedagang. Ini juga merasakan keresahan adanya kenaikan harga telur ini sampai dengan Rp31.000. Tapi sebenarnya penyebabnya apa sih Pak? Ya, terima kasih. Jadi hari ini diberi kesempatan untuk menjelaskan kenapa harga telur tinggi. Jadi yang pertama ini adalah kesetimbangan baru, ya, di mana biaya-biaya produksi seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden kemarin itu memang ada kenaikan, ya, memang ada kenaikan variabel-variabel cost-nya sehingga harga ini memang menyesuaikan. Tetapi kalau angka ini bertahan 30.000 sampai dengan seminggu ini, kami akan lakukan operasi pasar. Sehingga sebenarnya kami itu sudah memfasilitasi mulai end to end. End to end itu begini. Pada saat harga jagung di atas 5.000, 5.500, ya, kami fasilitasi distribusi dari sentra-sentra produksi jagung sebagai pakan. Jadi kalau telur nih urutannya mulai dari pakan nih. Pakannya kita bantu fasilitasi, mulai dari Sumbawa, dari Dompu, bertemu langsung nih dengan Gubernur NTB, karena di sana oversupply, di beberapa lokasi defisit. Sehingga tugas kita adalah memindahkan stok dari yang
surplus ke daerah defisit. Nah, itu udah kita lakukan. Artinya tidak ada alasan dari jagungnya kan. Kemudian ada komponen pakan import ya. Jadi pakan import itu yang memang kita nggak bisa kendalikan ya. Jadi ini memang harus disiapkan juga oleh lokal ya produksinya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi setelah itu adalah distribusi. Ya, kita lihat distribusi hari ini memang ada peningkatan juga ya. Kemudian setelah itu sampai di teman-teman di pedagang atau distributor dulu. Nah, kalau saya lihat tadi kita keliling juga beberapa hari terakhir, telur ini sebenarnya angkanya yang wajar antara 27.000 sampai 29.000. Itu angka yang wajar hari ini. Nggak mungkin lagi dikembalikan ke harga 22-23.000 seperti tahun lalu. Karena memang hari ini ada keseimbangan baru. Nah, apa yang akan kita lakukan nanti ke depan adalah atau sudah kita jalankan hari ini, kita sudah kumpulkan seluruh asosiasi telur, asosiasi pedagang telur, kemudian ayam boiler, kemudian jagung, ya, kemudian daerah sentra produksi, kementerian lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, tentunya ya di-lead langsung oleh Badan Pangan Nasional gitu ya, untuk melihat komposisi yang benar. Misalnya harga acuan untuk pembelian berapa, harga acuan untuk penjualan berapa. Nah, ini sebenarnya kita udah sepakat nih. Dan saya kemarin udah bertemu juga sama teman-teman asosiasi untuk peternak layer ya, menyampaikan bahwa seharusnya Pak Arief angkanya ini tidak lebih dari 30.000. Hari ini turun sebenarnya, sebelumnya 32.000, 31. Nah, ini mungkin dalam waktu 1-2 hari ini akan sekitar 30.000. Hari Rabu kita akan lakukan operasi pasar. Baik, hari Rabu minggu ini akan dilakukan intervensi terkait dengan operasi pasar dan diharapkan bisa turun bahkan lebih cepat daripada targetnya Pak Jokowi yang bilang 2 minggu harus turun. Nah, tapi selain harga pakan yang menyebabkan kemudian kenaikan harga telur, ada juga terkait dengan isu pengadaan atau permintaan dari bansos itu sendiri yang disebut-sebut ini juga ikut menaikkan harga telur, Pak Arief. Gini, bijaknya begini, niat kita semua kan membantu ya, untuk bansos, bantalan sosial, dan lain-lain. Itu kan membantu masyarakat. Memang yang baik kalau untuk telur, itu kita harusnya mengadakannya rutin, jangan diropel 3 kali atau 4 kali. Kenapa? Karena telur ini agak berbeda. Yang pertama adalah shelf life-nya pendek. Ya. Kemudian yang kedua, kita tuh nggak bisa memaksa telur ini ayam ini harus bertelur terus banyak gitu ya, nggak bisa. Sehingga harus diatur kebutuhannya berapa, ya. Kemudian indukannya itu berapa, DOC-nya berapa, itu harus diurut dari depan. Apabila ada lonjakan yang signifikan dalam 1 bulan, misalnya 3-4 kali diserap, gitu ya, tetap akan kembali ke masyarakat. Tetapi yang regulernya itu akan tinggi. Nah, pada saat yang regulernya shortage lah bahasanya gitu ya. Pada saat yang regulernya itu ketarik sekian banyak, itu akan mempengaruhi harga. Nah, oleh karena itu, yang paling baik ini adalah kita hand in hand nih. Harusnya kita semua mempersiapkan dengan baik. Kebutuhan setiap bulan berapa. Jadi kalau di Badan Pangan itu, hari ini kami punya neraca pangan. 1 tahun kita perlu berapa. Kemudian dibagi nih, tiap bulan berapa. Nah, saya menghimbau setiap daerah, dinas yang urusan pangan sudah punya neraca pangan. Baik, untuk mengatur itu tadi. Iya, betul. Ya? Nggak cuma telur ya. Baik. Ini ada beras, ya ada daging, dan komoditas-komoditas lainnya, Pak ya. Komoditas baik. Yang bahan pokok. Ya, ini terakhir Pak. Lalu kemudian realistiskah? Kemudian kalau misalnya tadi Pak Arief mengatakan target kurang dari 2 minggu bahwa harga-harga telur ini akan turun, apakah itu realistis dan bagaimana kemudian upaya dari BPN supaya tidak hanya telur yang naik, tapi juga menjaga komoditas-komoditas yang lain seperti beras ini juga tidak ikutan naik, Pak? Apa, Pak? Nah, ini bahasa yang benar begini. Peternak, petani sejahtera, pedagangnya untung, masyarakatnya juga tersenyum. Jadi ini komposisi yang ideal. Baik. Nah, itu Badan Pangan ada di situ. Kenapa Pak Presiden meminta saya di Badan Pangan Nasional untuk melakukan ini semua? Karena ini yang mengkonsolidasikan antara beberapa kementerian, lembaga, dan asosiasi-asosiasi di bidang pangan. Dan harusnya ini omset nggak turun. Jadi kita diskusi sama tadi Mas Eko, omset nggak turun. Jam segini juga telurnya juga udah flush out, tinggal sedikit ya. Sehari juga masih bisa laku sekitar 100 kilo. Karena telur ini sumber protein yang murah ya. Tapi jangan kemurahan, kasihan nanti yang peternak layernya.
kasihan nanti pedagangnya gitu. Jadi Berarti akan turun ya Pak ya? Akan turun di minggu ini ya Pak ya? turun tetapi wajar. Baik. Turun tetapi wajar. Jangan kembali ke 22.000, kasihan peternak layarnya. Ini teman-teman peternak titip pesan sama kita. Baik. Jadi harga itu harus sama-sama. Stabil ya, Pak, ya? Iya, Yang penting kita jagain. 26 sampai 28.000. Satu Apa lagi. Pak? Singkat saja Pak. Iya, di Indonesia hari ini ketersediaan aman. Hanya kita memang harus mengatur harga. Oke. Jadi nggak usah khawatir kalau kita lihat di pasar ini semua bahan Tersedia ya, pokok Pak, ya? semua hari ini tersedia. Baik. Di negara lain belum tentu ya. Kita punya uang belum tentu barangnya tersedia. Baik. Tapi di Indonesia kita terima Semuanya kasih tersedia. sama petani, sama peternak, sama nelayan, Kementerian Pertanian kita harus terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Adi Prasetyo, Kepala BPN telah berbincang bersama kami dan seperti yang sudah disampaikan tadi bahwasanya ada target bahkan sampai dengan minggu ini bahwa harga telur nantinya bisa akan turun kembali normal yaitu sekitar 26 sampai dengan 28.000. Kita akan lihat bagaimana upaya realisasinya seperti apa praktiknya di lapangan, apakah benar bisa terjadi seperti itu. Kita akan sama-sama nantikan kebijakan dari pemerintah dan juga BPN dalam menanggulangi terkait kenaikan harga ini. Untuk sementara saya kembalikan ke Naila dan juga Marvin di studio.